Hai hai hai. Halo sahabat belajar. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat ya. Jumpa lagi di channel Harna Yulistiarini. Di sini kita akan belajar matematika bersama-sama. Nah, jika video ini nanti bermanfaat, silakan subscribe, nyalakan tombol loncengnya, klik like dan bagikan ya ke teman-teman kalian. Oke, yuk kita belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang himpunan di bagian pertama, yaitu tentang konsep himpunan, anggota himpunan, dan bagaimana cara menyajikan himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga setiap orang dapat menentukan mana yang anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Perhatikan contoh yang pertama. Himpunan, contoh yang pertama yaitu kelompok kendaraan bermotor. Nah, setiap orang memiliki pendapat yang objektif, mana yang anggota, mana yang bukan. Contohnya mobil, pick up, bus, truk, sepeda motor. Nah, ini termasuk anggota kelompok kendaraan bermotor. Sedangkan gerobak sapi, sepeda yang dikayuh, nah itu bukan termasuk kelompok kendaraan bermotor. Jadi setiap orang bisa ya menentukan mana yang anggota, mana yang bukan anggota. Nah, contoh yang kedua adalah kumpulan hewan bertelur. Kita bisa membedakan mana yang anggota, mana yang bukan. Contoh ini ada dog. Nah, anjing termasuk bukan. Ya, kalau kupu-kupu bertelur, ya kupu-kupu termasuk. Kemudian ayam bertelur, ya berarti ayam termasuk anggotanya. Kucing, apakah kucing bertelur? Tidak, kucing beranak, tidak punya telur ya. Jadi berarti kucing bukan anggota. Gitu. Jadi burung bertelur ya. Jadi burung anggota kumpulan hewan bertelur. Jadi untuk kumpulan hewan bertelur termasuk himpunan karena setiap orang secara objektif dapat membedakan mana yang anggota, mana yang bukan anggota. Nah, contoh yang ketiga yaitu kumpulan siswa perempuan. Ini termasuk himpunan karena kita bisa menentukan Bu Harna, apakah siswa perempuan? Oh bukan, Bu Harna ini guru, jadi bukan termasuk anggota ya. Almalia, ya, Afrilia. Kita bisa lihat ya di sini anggotanya siapa saja berarti siswa perempuan. Di foto ini yang siswa perempuan. Coba Almalia, Aprilia, Sandy, Diba, Edelweiss, Vina, Hana, Hayu, Labibah, Nazira, Sima, Anin, Fiona, Zea. Ini contohnya. Kalau Jehan, apakah siswa perempuan? Ya bukan. Kalau Farel, apakah anggota siswa perempuan? Farel? Oh bukan, Farel siswa laki-laki di sini. Nah, jadi himpunan ya karena jelas mana yang siswa perempuan, mana yang bukan siswa perempuan. Nah, bisakah kalian menyebutkan contoh lainnya yang termasuk himpunan? Apa saja ya? Objek itu tidak harus benda loh. Bisa berupa lokasi atau daerah, bisa berupa nama orang, bisa juga berupa angka atau bilangan. Jadi objek ini sesuatu yang sedang kita bicarakan. Misalnya saja kumpulan bilangan genap. Nah, ini adalah himpunan karena setiap orang bisa menentukan mana yang anggota, mana yang bukan berdasarkan kesamaan ciri, sifat, atau karakteristiknya. Jadi kalau bilangan genap, karakteristiknya itu apa? Habis dibagi 2. Jadi anggotanya bilangan yang habis dibagi 2 seperti 4, 6, 2, 8, 10. Ini termasuk kumpulan bilangan genap. Nah, kalau 1 termasuk anggota kumpulan bilangan genap tidak?
Ya tidak, karena 1 tidak habis dibagi 2. Oke, sudah jelas? Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kumpulan benda yang sifatnya subjektif bukan termasuk himpunan karena setiap orang berbeda pendapat tentang mana yang anggota dan mana yang bukan anggota. Contoh yang pertama adalah kelompok mobil bagus. Kelompok mobil bagus bukan himpunan. Mengapa? Karena bagus itu relatif. Contohnya, mobil berwarna kuning ini. Ada yang mengatakan mobil ini bagus, ada yang mengatakan bukan mobil yang bagus. Orang-orang memiliki definisi yang berbeda-beda. Definisinya tidak jelas. Jadi kumpulan benda yang objek sifatnya subjektif atau definisinya tidak jelas ya, bukan termasuk himpunan. Jadi ini bukan himpunan. Definisi bagus itu apa? Tidak jelas kan? Ada yang bagus itu yang mahal harganya. Ada yang mengatakan mobil yang bagus itu yang bersih. Ada yang mengatakan mobil yang bagus itu yang bisa dibuat ngebut. Nah, jadi beda-beda tiap orang. Maka definisinya tidak jelas sehingga bukan himpunan. Nah, jadi bukan himpunan ya kalau definisinya tidak jelas. Yang kedua, kumpulan hewan lucu. Nah, di sini lucu ini tidak jelas. Coba perhatikan gambar ini. Manakah hewan yang lucu? Mungkin ya, buat sebagian orang kupu-kupu adalah hewan yang paling lucu. Tapi menurut orang lain kupu-kupu sama sekali tidak lucu. Kan kupu-kupu tidak bisa tertawa. Hahaha, gitu ya. Jadi beda-beda tiap orang pendapatnya. Ada yang mengatakan ayam ini hewan yang lucu loh, imut. Tapi sebagian mengatakan ayam itu menjengkelkan karena sering mengeluarkan kotoran sembarang tempat. Nah, masa ayam harus ke WC? Gitu. Jadi tiap orang beda-beda pendapatnya tentang lucu. Jadi lucu adalah bukan himpunan. Jelas? Nah, contoh yang ketiga yang bukan himpunan adalah kumpulan siswa cantik. Di sini cantik ini bukan himpunan. Mengapa? Karena definisi cantik tidak jelas. Apakah yang cantik itu yang putih? Nah, kalau yang cantik di sini Renata, Salsa, Maya, Fadila cantik, Bu. Tapi mungkin menurut Maulana kayaknya nggak begitu cantik deh, masih cantik artis Korea gitu. Menurut Fatih cukup cantik sih. Tapi menurut yang lain, menurut saya ini cantik, menurut ini kurang cantik, atau menurut yang lain tidak cantik atau lumayan cantik. Jadi definisi cantik ini tidak jelas sehingga siswa cantik bukan termasuk himpunan. Jadi bukan himpunan. Jelas? Nah, selanjutnya nama himpunan ditulis dengan huruf kapital seperti huruf A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Anggota himpunan atau elemen ditandai dengan lambang semacam ini. Jadi ini elemen, anggota. Sedangkan jika bukan anggota, tanda ini harus dicoret. Nah, ini seperti ini ya. Paham? Yuk kita lihat contoh-contohnya. Nah, A adalah himpunan sayur-sayuran. Semacam ini ya, ini adalah himpunan sayur-sayuran. Apa saja? Ada kacang panjang, buncis, bayam, kecambah, dan sebagainya. Lalu B, himpunan buah-buahan. Anggotanya adalah ada nanas, jeruk, apel, mangga, dan sebagainya. Kemudian C, himpunan ikan. Anggotanya bisa ikan tongkol, ikan gurame, ikan lele, dan ikan mujair.
Bagaimana kalau kita menggunakan tanda tadi? Dengan menggunakan tanda anggota himpunan seperti tadi, kita lihat lele. Lele di sini ya, ini lele. Nah, lele apakah anggota C? Iya, anggota. Karena anggota, maka kita buat tandanya semacam ini. Jadi elemen atau anggota. Selanjutnya apel. Apel apakah anggota A? Kita lihat A. A ini himpunan sayur-sayuran. Jadi A adalah himpunan sayur-sayuran. Nah, apakah sayur-sayuran ini? Apakah apel sayur-sayuran? Bukan. Kalau bukan berarti bukan anggota. Maka tandanya bukan anggota adalah semacam ini. E terus dicoret. Nah, jadi bukan anggota. Coba kita lihat lagi lambang anggota himpunan tadi ya, seperti huruf E, elemen, sedangkan yang bukan anggota not elemen, tandanya seperti itu. Nah, mangga, apakah mangga anggota buah-buahan? Nah, contoh mangga apakah anggota? Jadi kalau anggota kita tulis saja dengan lambang semacam ini ya. Jadi ini anggota buah-buahan. Tongkol, apakah anggota bumbu dapur? Tongkol itu kan ikan, berarti bukan. Maka anggota begini ya. Kemudian buncis, apakah sayur-sayuran? Iya, anggota sayur-sayuran. Jadi ini anggota, bisa ditulis anggota atau dilambangkan. Lambangnya adalah seperti huruf E. C ada stripnya di tengah ya. Kemudian lele. Apakah lele anggota dari himpunan bumbu dapur? Bukan ya. Jadi lele bukan anggota. Bukan anggota. Berarti lambangnya adalah seperti huruf E tapi dicoret. Nah, jadi ini bukan anggota. Penyajian himpunan ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menyebutkan anggotanya. Anggotanya. Ya, jadi menyebutkan anggotanya. Yang kedua yaitu dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya atau deskripsi. Deskripsi dengan kata-kata ya. Yang ketiga adalah dengan cara notasi. Notasi. Nah, yuk kita bahas masing-masing caranya. Untuk menyebutkan anggotanya, kita perlu tahu bahwa himpunan bisa dilambangkan dengan tanda kurung kurawal. Jadi semacam ini, kurung kurawal. Yang kedua, nama himpunan adalah berupa huruf kapital seperti A besar, B besar, C besar, D besar, dan seterusnya. Dan setiap anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi koma seperti ini. Anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Contoh, huruf pembentuk kata matematika. Jadi ini ada M, A, T, E, M. M-nya sama ya dengan ini, berarti ditulis satu kali saja. A-nya sama, T ini sama juga, I belum ada yang sama, kemudian K, ya A sudah ada yang sama. Sehingga himpunan huruf pembentuk kata matematika adalah M, A, T, E, I, K. Jadi anggota yang sama cukup ditulis satu kali. Jadi ini untuk yang sama cukup satu kali. Kemudian contoh yang kedua yaitu himpunan bilangan bulat. Contohnya himpunan bilangan bulat min 4, min 3 dan seterusnya. Jadi titik-titik ini dibaca dan seterusnya. Nah, metode yang pertama adalah metode enumerasi atau menyebutkan anggotanya. Jadi anggota ini ditulis di dalam huruf kurung kurawal. Contoh, A sama dengan himpunan 3
5, 7. Lalu B adalah himpunan 3, 2, 3, 5, 7. C adalah himpunan huruf hidup atau huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, jadi setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Anggotanya ditulis di dalam kurung kurawal. Ini namanya anggota himpunan. D, ini anggotanya min 3, min 2 dan seterusnya, ya. Lalu E, mangga, ketimun, jambu, nanas. Nih, ada di sini. Seger ya rujak ini. Mangga, ketimun, jambu, nanas. Ini anggota E. Dengan metode deskripsi, apa sih metode deskripsi itu? Yaitu metode menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifatnya. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Lebih dari 1? Ya, berarti 3, 5, 7. 9 ya enggak, karena kurang dari 8 gitu ya. Kemudian B adalah semua bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima mulai dari 2. Di bilangan prima ini adalah bilangan yang faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri tidak habis dibagi bilangan lainnya. Jadi 2, 3, 5, 7 ya. C adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Huruf vokal, huruf hidup A, U, E, O ya. D, himpunan bilangan bulat. E, himpunan buah-buahan. Selanjutnya, wah ini enak nih, sate buah ya. Notasi dengan cara notasi yaitu syarat keanggotaan himpunan menyebutkan. Caranya adalah kurung kurawal X sedemikian hingga PX. PX ini sifat anggota. Syarat yang harus dipenuhi. Batasan. Nah, simbol X bisa diganti dengan simbol Y, Z dan lain-lain. Contoh, A adalah 3, 5, 7. Kita buat notasinya. Bagaimana cara menyatakan himpunan dalam bentuk notasi? Contoh, A adalah 3, 5, 7 anggotanya. Nah, berarti kalau dinotasikan syaratnya 3, 5, 7 itu apa? Berarti X sedemikian hingga. Nah, garis panjang ini nama bacanya sedemikian hingga ya. Batasannya adalah 3 sampai 7. Berarti 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 7. Mengapa ada sama dengannya? Karena 3 dan 7 ikut ya. Jadi X-nya di antara dari 3 sampai 7. Jadi bukan di antara tapi dari 3 sampai 7. Bilangan apa sih ini 3, 5, 7? Oh ya benar, boleh. X anggota bilangan ganjil. Ganjil ya, bilangan ganjil. Kemudian contoh yang kedua, 2, 3, 5, 7. Ini bilangan apa sih? Ada 2, ada 3, 5, 7. Ya benar, bilangan prima. Yang kurang dari 10 ya, berarti X sedemikian hingga. Batasannya adalah X-nya ini kurang dari 10. Kurang dari 10. Kurang dari 8 juga boleh kok. X anggota bilangan prima. Nah, jadi ini adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Kalau A, I, U, E, O berarti apa? Jadi C. Cara notasi berarti C sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga X anggota huruf vokal. Jadi ini huruf vokal atau huruf hidup ya. Huruf vokal. Nah,
Jadi A, I, U, E, O adalah X, sedemikian hingga X anggota huruf vokal, tidak perlu batasan. Nah, contoh soal sekarang. Tulislah anggota himpunan berikut. Ya, jadi A, bilangan asli yang kurang dari 8. Anggotanya apa saja? Berarti bilangan asli. Ini bilangan asli itu bilangan bulat yang dimulai dari 1. Jadi bulat dari 1 mulainya. Berarti bilangan asli itu apa saja? Bilangan bulat yang dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang dari 8 berarti sampai 7. Kemudian himpunan bilangan prima yang genap. Oh ya sudah, kita bahas sekalian kalau gitu. Nah, bilangan bulat min 3 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 10. Jadi batasannya min 3 dengan 10. Min 3 ikut nggak? Enggak, karena di sini nggak ada tanda sama dengan atau jeleret di sini. Jadi setelah min 3 mulainya. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi batasannya sampai 10. Kemudian nomor 2, diketahui A adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 3, yang kurang dari 30. Apa saja ya? Kemudian yang B, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Nah, ini PR untuk kalian. Latihan soal, silakan ini dicatat di buku tugas dan dikerjakan. Bagaimana jika dinyatakan dengan anggotanya? Atau bagaimana jika dengan notasi? Ini ya, yang ini yang masih kosong kolomnya bisa dicatat di buku tugas dan dikerjakan. Selanjutnya, apakah sahabat belajar sudah paham semuanya? Kalau memang sudah paham, silakan buat sebuah contoh himpunan dan buatlah sebuah contoh yang bukan himpunan. Boleh dengan cara mendaftar anggotanya atau dengan kata-kata deskripsi atau dengan cara notasi. Silakan kirim jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya komentari apakah jawabannya sudah benar ataupun salah. Terima kasih. Nah, semua materi ini bisa juga dibaca di buku paket kurikulum 2013 kelas 7 halaman 109 sampai 121, buku Intan Pariwara atau buku Mandiri Erlangga. Bagi yang berminat template dan animasinya bisa klik bit.ly join e-guru. Silahkan selalu kunjungi dan dalam posisi subscribe untuk YouTube channel Harna Yulistiarini. Terima kasih.